بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita pada hari ini, sehingga kita dapat hadir ke sekolah untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Rasulullah ketika disebut nama baginda Rasulullah, orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersalawat kepadaku. Nah, kita semua tadi sudah baca sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan kita tidak pelit. Ya, nak ya? Selanjutnya, selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dicurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini terlebih dahulu yang saya hormati Ibu Eva, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebun Lama, berserta Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah semuanya masih segar, sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Selanjutnya yang saya cintai anak-anak ustadz semuanya sehat. Kenceng kali suaranya. Ini nanti kalau bisa jawab pertanyaan, Ustadz mau kasih hadiah. Ya. Tapi syaratnya dengarkan kemudian jawab yang bisa, ya. Mau yang merah atau yang biru? Merah. Yang merah ini. Mau? Yang coklat? Enggak mau. Insya Allah nanti anak-anak Ustadz kalau bisa jawab pertanyaan Ustadz kasih hadiah. Syaratnya dengarkan, perhatikan dan jawab soal, ya. Setuju? Iya. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya berdiri ini. Iya. Sebenarnya sekolah ini adalah sekolah yang bersejarah. Berbahagialah siapapun yang pernah menginjakkan kaki ke sekolah ini. Baik itu siswa-siswi atau guru-guru kita, semuanya patut berbahagia. Sekolah ini banyak ceritanya. Salah satunya yang berdiri sekarang berbicara di depan ini adalah pernah dulu mengajar di sini selama 13 tahun. Lama tidak? 2 hari yang lalu Bapak ditelepon oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi tausiah di sini. Dek, dek, dek. Jantungnya berdetak. Kira-kira bisa tidak ini? Ya, anak-anak Ustadz mudah-mudahan nanti mendengarkan dengan hikmah, ya.
Insya Allah Ustaz akan sampaikan tidak banyak. Mau lama tidak? Kalau lama nanti nyiksa Ustaz itu namanya. Mau sebentar? Ya sudah, kita cukupkan saja. Sebenarnya, ini Ustaz jalan-jalan ya. Kalau ada yang belum kenal, kita kenalan dulu yuk. Iya. Siapa yang udah kenal angkat tangan? Oh ya, alhamdulillah. Dah. Turunkan. Ya. Yang sudah kenal namanya siapa Ustaz? Oh, paling jauh. Singkatan dari hari ini kasih tahu, bisa jadi nanti ada timbul pertanyaan, bisa jawab ya. Yang jawab nanti angkat tangan, jawab jangan langsung jawab. Angkat tangan dulu. Ustadz Linjal disingkat dengan Ulin. Apa singkatannya, Nak? Apa itu kepanjangannya? Iya. Ustadz Linjal tinggal di mana? Iya. Ada yang masih salah, Nak. Jamur labu dan jambu labu. Jadi Ustadz mau menceritakan jambu labu dan jamur labu itu beda. Yang benarnya, Nak, jambu labu. Nah, Ustadz Linjal. Bisa jadi dari pertanyaan nanti dapat hadiah. Ini nama Ustadz ya. L, laki-laki. In, artinya di, diambil dari bahasa Inggris. Jal, jambu labu. Jadi Ustadz Linjal adalah laki-laki yang di jambu labu. Kalian punya nama pasti punya artinya, ya. Tanyakan kepada orang tua kita, cari tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya, kalian cari sendiri. Jangan tanya sama Mbah Google. Kalau nanti nengok di Google itu diketik Linjal, artinya apa? Yang keluar bukan ninjal, tapi ginjal. Ya? Baiklah anak-anak Ustaz semuanya. Kenapa kita setiap tahun harus memperingati kelahiran Rasulullah? Ada yang tahu? Ada? Yang tahu? Angkat tangan dulu. Ini langsung Ustaz kasih untuk perdana. Yang cepat. Angkat tangan. Angkat tangan dulu, baru nanti Ustaz tunjuk, baru jawab. Ayo, angkat tangan. 3, 2, 1. Angkat tangan. Oh iya, silakan. Dengerin ya. Dengerin ya. Silakan. Kenapa kita harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tahun? Karena itu adalah kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang harus diperingati setiap tahun. Paham? Terima kasih, langsung Ustaz kasih. Ini harus diam dulu ya. Rugi nggak jawab? Iya, ini Kak, udah beli bakso ya. Tenang, stok masih banyak. Ya, insya Allah siapa yang menjawab, Ustaz kasih lagi. Yang disampaikan tadi benar. Setiap tahun kita harus memperingati. Seandainya tidak dibuat acara maulid, orang tidak tahu kelahiran Rasulullah itu pada tanggal berapa. Kalau tidak dibuat acara setiap tahunnya, tentunya anak-anak muslim tidak tahu kapan Rasulullah lahir. Dengan dibuatnya maulid, jadi anak-anak tahu dan paham. Memang ada yang tidak merayakan. Kenapa? Memang Rasulullah sendiri tidak merayakan. Ya, ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Apa jawab Rasulullah? Saya dilahirkan pada saat hari Senin. Karena itulah saya berpuasa. Mudah-mudahan dengan saya berpuasa, sekiranya saya meninggal, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, seperti itu. Paham? Iya.
Apa yang harus kita ambil pelajaran dari memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita harus mencontoh Rasulullah itu harus 4 sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, siddiq. Apa arti siddiq? Jujur, Ustaz mau tanya. Tolong jawab jujur, ini harus dipraktekkan. Siapa yang ada sholat subuh tadi pagi, angkat tangan jujur. Yang tinggi nak? 1, 2. Nah, banyak. Berarti yang sempat sholat subuh dia jujur. Siapa yang tidak sholat subuh tadi pagi, angkat tangan. Aduh, banyak ya. Turunkan lagi. Ketika hari ini kita dikumpulkan di sini, terbayang tidak? Seandainya tadi bangun tidur, kita nggak sempat subuh, terus malaikat maut menjemput. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira masuk surga nggak kita nak? Mau masuk surga nggak? Katanya mau masuk surga, tapi sholat subuh nggak mau. Gimana sih? Ayo, lanjut. Kita sekolah pakai baju seragam tidak? Pakai. Sepatu, kaos kaki, rok, tempatnya lagi celana, baju. Kira-kira, kalau atribut sekolah kita tidak gunakan, kira-kira diterima nggak di sekolah? Besok kamu hari Sabtu sekolah, pakai baju seperti ini, cantik, baju mewah mahal, masuk sekolah, kira-kira boleh nggak? Enggak. Itu yang sekolah saja tidak boleh, apalagi nggak boleh nak kita sembarangan. Harus sholat. Ketika Rasulullah ingin wafat, ingin dicabut nyawanya oleh malaikat, Rasulullah cuma berpesan, as-salah, as-salah, as-salah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Ummati, ummati, ummati. Artinya, sholat, sholat, sholat. Yang ingin disampaikan Rasulullah apa? Umatku wahai sholat, sholat. Yang kedua, perempuan, jaga aurat. Ini sekolah pakai jilbab kan? Di rumah, makanya nanti biasakan dari sekarang dan seterusnya yang perempuan, yang laki nggak usah pakai jilbab. Siapa yang mau pakai jilbab? Yang laki. Oh, jangan. Yang perempuan dari sekarang nak biasakan pakai jilbab sampai dewasa. Kenapa? Salah satu penyebab kita bisa masuk surga karena menutup aurat. Ada sebuah kisah seseorang. Ini perempuan. Dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjalan. Berjalan terus berjalan hingga tertampang di depannya itu sebuah istana besar. Kawan-kawannya semua masuk. Mau dapat nggak yang belakang? Tenang. Ketika masuk, kawannya semua masuk, dia nggak bisa masuk. Kok makin lari makin jauh, makin jauh. Kawannya sudah masuk duluan. Kawannya semuanya pakai jilbab. Dia sini tidak. Dia merasa sedih, sudah capek berlari-lari. Dia tidak mendapatkan yang dia inginkan. Kawannya semua masuk. Dia sedih, menangis. Dia berpikir, saya ada sholat, ada puasa, ada sedekah. Kok saya nggak bisa ya? Padahal kawan saya itu dia sholat, sedekah. Dia introspeksi. Bam! Bangun dari tidurnya. Duh, kaget.
Oh, untung mic-nya toanya kecil, kalau toanya gede lebih kaget. Nah. Bangun dari tidurnya nak, apa yang terjadi? Dia istighfar, astagfirullah. Dia ingat-ingat, dosa apa saya ya? Setelah dipikir-pikir, ternyata saya keluar rumah tidak pakai jilbab. Oh, inilah mungkin yang menyebabkan saya tidak masuk surga. Syukur-syukur dia dalam mimpi. Kalau seandainya terjadi pada diri kita, sudah nggak mimpi lagi, sudah menjadi kenyataan, kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Dunia sudah tidak ada. Nah, ini mumpung kita masih di dunia, ini pesan Ustadz dari harus apa yang diajarkan Rasulullah kita ikut, insya Allah kita selamat. Apa tadi nak? Pakai jilbab yang perempuan, tutup aurat. Banyakkan penghuni neraka itu banyak dari kaum wanita karena tidak pakai jilbab, apalagi berpakaian ketat. Kakak-kakak pakai baju adiknya, nampak pusatnya. Dia mengikuti tren gaya Hindia. Hindia itu bukan agama Muslim, ada juga yang Muslim. Ya, jangan diikut. Ya, kata Rasulullah, kalau mau selamat, Islam ini agama yang selamat nak. Bersyukurlah kita. Ustaz bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima. Dia mau sedekah, uangnya banyak, bangun jalan, rumah sakit, tapi dia tidak menjadi seorang yang Muslim, tidak diterima. Rugi nggak? Rugi. Kita orang Islam berbahagia karena Rasulullah mengajak kita untuk sama-sama bisa masuk surga. Dengan cara apa? Iya, sholat, kemudian puasa, ngaji. Tadi ada yang tahfidz Quran kan? Itu nak, tahfidz Quran itu bagus. Hafalan Qurannya bagus, itu bisa menyelamatkan diri kita dan orang tua kita. Mau dengar cerita tentang Rasulullah gini? Iya. Ketika Rasulullah berjalan buru-buru ke sebuah pemakaman, giginya buru-buru, cepat. Lalu pulangnya Rasulullah pelan-pelan jalannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi waktu pergi cepat-cepat jalannya? Pulangnya kenapa terlambat? Maksudnya tidak buru-buru seperti yang tadi. Apa jawab Rasulullah? Nah, ketika saya pergi tadi, saya diberitahu oleh Allah, kuburan yang ada di situ tadi, dia sedang diazab oleh Allah. Ini orang yang sudah meninggal, diazab. Saya merinding, saya berjalan cepat. Pas ketika pulang, kenapa saya pelan? Dia tidak disiksa oleh malaikat dalam kubur. Karena anaknya membacakan Quran untuk orang tuanya. Nah, ini ingat, kita baca Quran, kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah nggak ada, itu dapat menyelamatkan mereka dalam kubur. Maka jangan sia-siakan itu. Baca Quran, bacalah Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Quran, karena nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat untukmu. Kalau hari ini kita lebih sering baca HP, nonton, main game, matanya sampai merah. Ustaz pernah lihat anak seusia kita ini, matanya merah nak.
dibelikan HP oleh orang tua, tetapi yang dilihatnya apa? Game tiap hari. Ini jangan. Siapa yang punya HP di rumah? Angkat tangan. Iya. Mana lebih sering pegang HP atau Quran, nak? Oh, alhamdulillah. Bagus. Nggak boleh megang HP lama-lama. HP hanya sebentar dan jangan digunakan untuk yang tidak baik. Terlebih lagi game. Ya? Bisa? Insya Allah bisa. Selanjutnya, Rasulullah memiliki sifat yang kedua. Setelah sidik, Rasulullah itu terkenal dengan jujurnya. Ya, sampai ketika usia masih kecil, Rasulullah diberi gelar namanya apa? Ayo sini cepat, dapat lagi sini. Yang cepat, iya. Beli bonbon ya. Iya. Sampai mana tadi? Rasulullah dikenal dengan Amin. Artinya dipercaya. Kalian kalau mau dipercaya oleh kawan harus jujur. Jujur nak ya. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantar kebaikan. Kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Barang siapa jujur dicatat di sisi Allah dia orang yang jujur. Orang yang jujur insya Allah masuk surga. Ya, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita tanamkan sifat yang kedua, yaitu jujur. Baik, tak usah lama-lama. Yang ketiga, Rasulullah memiliki sifat sidik, amanah, tabligh. Karena yang menjawab tabligh banyak, nggak jadi. Kurang cepat tadi. Tabligh apa arti tabligh? Menyampaikan. Nggak boleh double. Asal yang lain. Boleh. Kita itu setelah tahu satu ilmu harus sampaikan kepada yang lain. Contohnya kita bisa Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah aja, nggak usah banyak. Kita udah bisa nih. Kawan kita nggak bisa. Yuk kita ajarin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin amin. Setelah kita meninggal dunia, dia pandai itu. Setelah kita ajarin, dia pandai baca Al-Fatihah. Sehari semalam berapa kali sholat kita nak? 5 waktu. Sekali sholat berapa bacanya? Kita mulai dari Isya dulu ya. Coba dengarkan ini ada 5 nih. Islam, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau bolong sholatnya, berarti Islamnya nggak sempurna. Misalnya sholatnya cuma subuh, S. Orang apa? Orang S. Kalau ada Isya-nya aja, berarti orang I. Kalau cuma sholatnya maghrib saja, berarti orang N. Kalau mau kita dibilang orang Islam, maka sholat jangan tinggal. Nah, bisa? Pertama sholat apa tadi? Bisa. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Insya Allah setelah ini sholat kita tidak ada lagi yang bolong. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau ada yang bolong-bolong? Kan pernah nih kita pernah tinggal sholat kan? Nah, tidak ada manusia yang tidak pernah tinggal sholat kecuali baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu sengaja atau lupa atau terlambat sedikit, dah masuk waktu lain. Caranya adalah ketika Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasibu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah." Dengarkan baik-baik. Pertama sekali yang akan dihisab nanti dari kiamat itu adalah salat. Kalau salat kita baik, bagus, sempurna, insya Allah lewat. Kalau seandainya amalan salat tidak bagus, fasadat amaluhu sairihi. Semua amal kita nggak diterima, nak. Maka salat betul-betul kita jangan sampai pernah tinggal, ya.
Kemudian sholat itu bisa menyelamatkan diri kita. Terlebih-lebih nanti Ustadz mau ajarkan dalam waktu 5 menit, insya Allah hafal itu doa. Yang duluan cepat langsung dapat. Nanti tahan dulu. Nah, kita bukan hanya memperingati setiap tahunnya kelahiran Rasulullah, tapi kita nggak mau sholat. Jangan kita nanti tidak diakui oleh Rasulullah. Ketika kita ada sholat, kita nggak usah bilang, Rasulullah, aku umatmu, tolong selamatkan aku. Di sana nak, matahari itu sejengkal panasnya. Kalau kita tidak ada sholat, tidak ada tempat berlari, semua tanggung sendiri-sendiri. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ada yang tahu artinya? Enggak? Ya, nggak dapat lah. Kalau tahu dapat nih. Pada hari kiamat nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ditutup. Yang jawab siapa? Wa tukallimuna aydihim, ngomong tangan. Ketika ditanya, oh tangan, jawab tangan. Ya, saya. Pernahkah kamu mencuri? Tangan bilang, iya pernah. Mulut, enggak ada. Yang ditanya tangan, mulut pernah nyuri enggak? Yang nyuri tak? Perhatikan, sholat Jumat di masjid. Ih, sandal kawan bagus nih. Aduh, pas kali nggak ada orang, ambil aja bawa pulang. Ya, jangan nak ya. Apalagi jatuh polpen. Aduh, pas kali pulpen saya habis. Ambil, dibuang sedikit, dikasih lem, nggak nampak. Cet. Kalau ada nama kawan, ganti nama sendiri. Oke. Dosa. Jangan mencuri. Ini biasanya di sekolah dimanapun itu ada kebiasaan, ada yang tidak baik. Kawan pusing, dia di kelas ngapain? Ngintipin tas kawan. Mana ini yang ada duitnya ini? Ya kan? Di sini ada. Alhamdulillah tidak ada. Jangan nak ya. Kalau nanti ketika tangan kita ditanya oleh malaikat, tangan akan berbicara. Mulut tidak bisa nggak bisa bela. Mata ditanya, mata, pernah ngintip nggak? Tanya mata. Mata yang ngomong, mulut diam. Hari ini mulut bisa ngomong tidak dan iya karena berizin oleh Allah. Nanti dari kiamat, tangan kita yang ngomong, mulut yang diam, kaki menjadi saksi. Ketika ditanya, pernahkah kamu berjalan ke tempat maksiat? Mulut diam, tak ngomong. Kaki ngomong, ya. Dengar nggak suaranya? Oh, enggak. Hari ini kaki nggak bisa ngomong. Tapi nanti dari kiamat kaki kita bisa berbicara, menjadi saksi atas apa yang pernah kita lakukan. Yuk kita kembali sifat yang keempat. Nah, apa yang keempat? Fa. Ini siap-siap aja yang angkat tangan ya. Angkat tangan. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Sini tuh. Ya, yang salah hidayah. Sini itu tuh. Ya. Sebentar lagi yang lain. Sabar, tenang saja. Apa artinya nak? Yang gede suaranya. Kita harus cerdas. Boleh dapet.
Iya. Nanti kita panggil yang lain lagi. Rasulullah mengajarkan kita harus cerdas. Rasulullah bersabda, coba dengarkan baik-baik. Ada berapa poin ini? Tapi Rasulullah bilang jangan jadi orang yang kelima. Kita dengarkan Rasulullah bersabda. Begini bunyinya. Kun aliman. Jadilah engkau orang yang mengajar, orang yang alim. Ya. Yang kedua, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang suka mendengar. Au muhibban, atau orang yang cinta ilmu. Wala takun khamisan. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Fatahlik, maka engkau akan binasa. Kenapa binasa? Yang pertama, dia nggak bisa mengajar karena dia nggak bisa mengajar karena nggak ada ilmu. Coba perhatikan guru-guru kita, semuanya berilmu, makanya Allah berikan ilmu bisa mengajar. Satu, bersyukurlah kita yang bahagian dari ini. Ibu, bapak guru menjadi orang yang nomor satu menurut hadis ini, ya Bu, bersyukurlah kita. Yang kedua, kalian di posisi au muta'alliman, orang yang belajar. Dulu yang sekarang mengajar, dulu pernah belajar. Tidak mungkin ucuk-ucuk. Apa ucuk-ucuk? Ayo, ada yang tahu ucuk-ucuk? Nah, sini. Dapat juga. Cepat. Alhamdulillah. Cahaya. Ucuk-ucuk apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba, iya. Tadi saya cerita apa tadi? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk? Oh, tidak mungkin tiba-tiba menjadi seorang guru tanpa harus proses belajar dulu, ya kan? Nanti ada pertanyaan bisa jawab, dapat. Ada yang tidak pernah jadi murid tapi langsung jadi guru. Apakah itu? Nanti tahan dulu, ya. Dah. Semuanya pernah jadi murid. Ustaz pernah juga jadi murid seperti kalian. Sekarang jadi guru, ya. Kita ulangi, jadilah orang yang alim, orang yang pandai. Kalau belum bisa jadi orang yang pandai, jadi orang yang mau belajar dulu. Kita di posisi kedua, ya. Syaratnya orang yang mau belajar apa, nak? Al-mustami'an, orang yang mau mendengar nasihat guru, nasihat orang tua, nasihat ustadz yang berceramah, atau siapapun yang menyampaikan kebaikan, dengarkan itu nasihat. Kalau mau jadi orang yang nomor satu, syaratnya apa tadi yang pertama? Belajar dulu. Setelah itu apa? Dia sudah belajar, pasti mau mendengar. Dan orang yang sudah pasti mau mendengar, yang keempat, au muhibban. Atau kalau nggak bisa jadi orang yang mendengar, kita yang cinta ilmu. Orang yang suka ilmu, insya Allah pasti dia mau belajar. Contoh gini, Ustaz, saya mau pelajaran matematik. Oke. Ketika dikasih PR oleh gurunya, PR tugasnya di mana, nak? Jangan di sekolah lagi, ya. Kata ini kawan, dikasih di rumah dikerjakan, di sekolah OSIS sebentar saja langsung saya buat matematik. Di rumah dia nggak payah buat, dibuat di sekolah. Karena dia cinta matematik, langsung dibuat tugas rumah di sekolah. Boleh nggak? Boleh. Karena dia daripada main bola kesana sini, dia ada jajan. Ada waktu 10 menit, udah siap tugas. Tidak harus di rumah. Rupanya yang mau buat di rumah, lupa, ketiduran, main. Besoknya ke sekolah, dia udah siap? Belum. Maju ke depan. Mau gitu? Sifat dan contoh Rasulullah ketika diberi amanah, itu PR itu amanah. Buat di rumah. Dibuat di rumah. Yang sempat di sekolah karena mengisi waktu kosong, buat di sekolah, nggak masalah. Yang penting dibuat. Kalau orang yang cinta ilmu, pasti dia mau buat. Ya,
Itu yang berapa tadi? Keempat. Kemudian yang kelima, jangan jadi orang kelima. Tidak cinta ilmu, tidak mau mendengar nasihat guru, tidak mau belajar. Bagaimana mungkin bisa menjadi orang yang berilmu atau orang cerdas atau guru-guru kita? Baik, kita ulangi pertanyaan. Bisa jawab, dapat lagi nih. Tadi ada saya tanya, ada yang jadi guru tapi tidak pernah jadi murid, ya kan? Yang mau jawab angkat tangan, baru Ustadz tunjuk. Siap? 3, 2, 1. Angkat tangan dulu. Nah, ini 2 ya. Bangun. Iya. Bangun dulu, bangun. Nah. Apa dia jawabannya? Muhammad. Nabi Muhammad. Duduk dulu. Sana. Pertanyaannya apa itu? Dah. Duduk. Bapak Ibu guru kalau mau jawab dapat insya Allah. Nah. Bukan siapa tetapi apa. Yang menjadi guru tidak pernah jadi murid. Kalau kita biasanya, siapapun kita pasti pernah jadi murid, maka bisa jadi guru. Tapi ini ada, jadi guru tidak pernah jadi murid. Ibu, mohon maaf Bu. Iya. Bapak, Ustadz. Yuk. Boleh. Gak usah takut salah, nggak dimarah. Boleh. Pak Ustadz. 100, kemari Pak. Ini nak Quran. Apa? Bukan siapa. Apa itu? Ketika siapa pasti manusia jawabannya kan? Iya. Bapak beda. Sudah saya siapkan. Ya Pak. Bisa beli cendol. Yang nggak dengan nggak dapat. Kita kembali lagi nak. Quran yang menjadi pedoman kita itu menjadi guru. Apa contohnya? Kita disuruh sholat, ada di Quran. Suruh puasa, ada di Quran. Disuruh baca, ada di Quran. Surat apa, ayat berapa, angkat tangan. Bacalah. Surat apa, ayat berapa? Surat, ayat. Ayat. Cepat, jangan yang lain. Bangun. Iya. Iya, dapat lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kita disuruh belajar di sekolah, disuruh membaca seperti ibu kepala sekolah tadi bilang, jangan kurang membaca. Nanti kita nggak tahu, ya. Mulai sekarang rajin-rajinlah membaca. Berapa menit lagi nih? Pak Arif, ada 30 menit sudah? 38, kita kasih waktu 10 menit lagi. Ya. 10 menit ya. Dah. Rasulullah tadi kita ada 4. Jadi orang alim, kalau nggak bisa, belum bisa kita jadi guru, maka harus jadi murid. Syarat jadi murid harus mau mendengar. Sudah mau mendengar, kita juga harus cinta ilmu itu. Dengan kita cinta ilmu, pasti kita mau belajar, mau mendengar. Insya Allah suatu saat kita akan menjadi guru. Kemudian, apa yang harus kita ambil pelajaran dari memperingati Maulid Nabi Muhammad? Ustadz punya lagu, mau dengerin? Nggak usah dicok nih. Ada di situ? HP tadi? Ya.
Dengerin ya, Ustadz punya, ini sudah Ustadz fotokopi. Bapak boleh bantu Bapak bagi Bapak? Ya. Dibagikan itu ke semua. ke anak-anak. Sini ya, pakai ini aja, nggak ada itunya. Mama di belakang dari sini. Semua nih ya? Semua bagikan. Guru-guru juga boleh. Ya, bagi terus ya. Tunggu nak ya, yang nggak dapat kongsi boleh. Kalau sudah dibagi nanti baru kita sama-sama. Sambil menunggu dibagi, Rasulullah mengajarkan kepada kita, perhatikan nak, ini apa? Yang ada air, silakan diminum dengan tangan kanan dan duduk baca doa. Mohon izin Bu ya. Yang nggak dapat kongsi nak, nggak apa-apa. Nanti kalau kurang fotokopi sendiri ya. Sudah? Ini karena tidak bisa ada Ustaz sudah bawa kabel, cuman nggak ada colokannya, jadi Ustaz hidupin di sini saja. Sudah? Udah bisa dimulai? Iya. Lihat. Sama-sama ya. Bahatil akyar tasyaduh hilayalil maulidi wa barikum wariyadadu.
Nah, lagi. Jangan, ada yang lain. Ya, saya juga sudah siapkan yang lain. Nanti kalau ada yang kurang, boleh dikopi sendiri nak ya. Bapak, boleh tolong bagi lagi Pak. Tadi nggak sekalian lupa saya. Untuk ibu gurunya boleh juga ya.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Ustadz akhiri, ada yang ingin Ustadz sampaikan sedikit lagi. Nah, tadi Ustadz ada bercerita tentang surat Al-Fatihah, ada. Berikut, apabila kita amalkan Al-Fatihah, kita ajarkan kepada kawan kita, semakin banyak yang kita ajarkan, tiap hari kawan kita baca Al-Fatihah ketika di dalam sholat, maka semakin banyak pula pahala kita, nak. Ya, cukup Al-Fatihah saja, insya Allah bacanya yang betul, panjang pendeknya, ya. Kawan sebelah kita ajarin, insya Allah. Kemudian ada beberapa cara. Ini mau dapat lagi tidak? Syaratnya apa tadi? Kita tunggu sampai semuanya tenang. Ketika Rasulullah mau makan, Rasulullah duduk minum pakai tangan kanan. Kita umatnya harus mencontoh. Duduk, baca bismillah, minum dengan tangan kanan. Kenapa? Syaitan itu minum pakai tangan kiri. Ya. Kemudian ketika berpakaian, pakai sandal, pakai baju, pakai celana, pakai apa saja, dahulukan yang kanan dulu. Baju kanan dulu masuk. Kemudian baru kiri. Apalagi? Masuk WC. Ini ada pertanyaan nanti dari situ. Kalau nggak mendengar, nggak tahu. Masuk WC ada doanya. Keluar WC ada doanya. Masuk WC tangan kaki kanan apa kiri, nak? Masuk WC. Keluar WC. Masuk masuk. Keluar nih. Dari situ pertanyaan. Lanjut. Masuk kamar, ucapin apa? Ada cerita di hutan. Di hutan nih. Masuk sebuah gubuk pada malam hari. Ketika itu diucapkan salam, Assalamualaikum. Tidak ada orang di sana. Dia berani. Allah ada bersama saya. Masuk situ, kemudian beres-beres, nggak tahu punya siapa. Dia malam tidur di situ, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, tidur. Besok pagi ada di situ bekas terbakar. Ternyata setan itu takut dengan ayat kursi, takut dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebelum tidur disunahkan untuk membaca itu. Bagi yang sudah bisa, amalkan, ya. Ya. Kemudian kita sholat Jumat yang laki, ya. Jangan ada yang ngomong. Barang siapa yang berbicara ketika khotib sedang berkhutbah,
maka tidak memperoleh pahala, rugi kita. Kita datang tapi ngobrol di masjid dengan kawan, kita tidak mendapatkan pahala apapun dari situ. Khususnya yang laki-laki di sana di masjid sholat Jumat, waktu khutbah sedang berlangsung, khotib di atas mimbar, jangan ada yang berbicara. Itu. Apalagi sholat maghrib dan isya, biasanya kita sering di masjid kan, waktunya sholat, jangan sorong kanan, sorong kiri, sepak-sepaan, ya. Kalau mau masuk surga, jangan main-main waktu sholat. Ustadz punya video, tapi nggak bisa diputar seluruhnya. Ustadz ceritakan saja. Ada Perdana Menteri Israel. Perdana Menteri Israel itu membantai kaum muslimin, ya, di jalur Gaza ketika sholat subuh diberondong. Apa yang Allah berikan kepada Perdana Menteri Israel ini? Kepalanya itu penuh dengan belatung, matanya penuh dengan belatung. Ketika dibuka, kakinya masih bisa gerak-gerak. Allah nggak cabut nyawanya biar ngerasain azab di dunia supaya biar diberi pelajaran untuk orang-orang lainnya. Orang yang sholat jangan diganggu, karena orang yang sholat sedang berkomunikasi dengan Allah. Allahu Akbar. Orang yang paling dekat kepada Tuhannya ketika sedang sujud, maka fa'aksir doa, perbanyaklah doa di sana. Jangan pernah mengganggu orang yang sholat. Mau seperti itu? Mau? Kalau tidak mau dari sekarang dan seterusnya, jangan pernah mengganggu siapapun yang sholat. Paham semuanya? Alhamdulillah. Sebagai penutup, Ustaz tadi ada bilang 1 ayat 5 menit ya. Surat Ibrahim ayat 40. Dengarkan, ikutin, bisa dapat. Untuk ibu-ibu dan bapak, surat As-Saffat ayat 100 kurang dari 5 menit, insya Allah bisa. Bisa dapat, tidak bisa tidak apa-apa. Nah, tidak bisa tidak apa-apa. Kita lihat aja Bu ya, mudah. Ini waktunya singkat, kurang 5 menit. Insya Allah semuanya bisa. Ikutin Ustaz untuk anak-anak dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kurang 5 menit ya, insyaallah bisa ya. Yakin? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kurang 5 kali insyaallah bisa ya. Yakin ya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayo 2 kali lagi ya. Yakin? Yakin? Minta sama Allah, insyaallah bisa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati
Rabbana wa taqabbal du'a. Yuk, lagi fokus. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kira-kira sudah ada yang bisa belum? Angkat tangan. Ibu yang asofat nanti. Anak, udah bisa nak? Nah, bangun. Iya. Yuk. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ada bisa? Ayo anak-anak. Nanti kalau belum bisa hafal sebelum ditutup, sudah bisa langsung maju dapat. Beda. Untuk ibu doanya yang lain. Artinya tadi kita minta sama Allah ya, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat dan keluargaku. Rabbana, ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Kita minta kepada Allah agar senantiasa dimudahkan untuk bisa sholat. Untuk ibu-ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Waduh, banyak nih. Nah, boleh. Ya, hitung 1, 2, 3, siapa duluan ya, Bu? Ya. Saksinya nengokin. 1, 2, 3. Saremka, gimana nih, Bu? Jadi, Bu, jadi. Sampai nggak jadi. Oh, biar anak-anak yang ya. Siapa duluan, Nak? Oh ya, Bu Guru dulu. Boleh, Bu, boleh berdiri biar anak-anak juga tahu. Boleh. Dengerin ya. Apa? Boleh, Bu. Ya, yang kedua bisa, yang pertama bisa. Yang kedua dulu lah. Artinya nggak tahu, Bu? Nah, boleh. Artinya dengerin, Nak. Bagus, betul ya? Nah, dapat. Apalagi tadi, Bu? Biar sekalian. Kan beda mulutnya, Bu. Saya yang pertama aja. Saya yang pertama aja, Pak. Bu Darmi. Saya yang pertama aja, Pak. Gitu. Saya yang pertama, Pak. Iya, alhamdulillah Ibu dapat saweran lain. Kita beli bonbon ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu, dan anak-anak Ustaz semuanya. Itu doa dibaca, dihafal, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat tidak bolong-bolong. Yang tadi Ibu Nuri baca itu doa supaya anak-anak kita diberikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Ya, berhubung kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa sebentar saja. Doa yang panjang apa yang pendek? Iya, tahu kalau Ustaz nggak bisa doa yang panjang, pendek aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berikanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikanlah putra-putri kami anak-anak yang soleh,
dan solehah. Dan jadikanlah kami orang tua, guru-guru yang soleh dan solehah, dan mudahkanlah kami dalam belajar dan mengajar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Ari? بالحب تلقاك البدور